Halo semua, kali ini aku akan menjelaskan tentang alur pedoman audit penghitungan kerugian keuangan negara atau PKKN. Berdasarkan Perpres nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP, disebutkan salah satu penugasan BPKP yaitu melakukan audit PKKN. Dalam pelaksanaannya, BPKP mengeluarkan pedoman berupa Peraturan BPKP nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan kegiatan bidang investigasi. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang alur pedoman audit PKKN, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu definisi dan tujuan audit PKKN. Audit PKKN adalah audit dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik untuk menghitung kerugian keuangan negara atau daerah. Audit PKKN bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara. Untuk mempelajari lebih mudah, inilah alur singkat audit PKKN. Tahapan audit PKKN dibagi menjadi 6, yaitu praperencanaan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengkomunikasian, dan pengelolaan KKA. Tahapan praperencanaan. Tahapan ini dimulai dengan permintaan audit PKKN dari penyidik ke BPKP. Kemudian, permintaan tersebut diterima oleh Kepala Perwakilan yang akan mendisposisikan ke Korwas Investigasi. Penugasan harus didahului dengan ekspos atau paparan oleh penyidik mengenai kronologis kasus kepada auditor BPKP yang kemudian akan menghasilkan risalah hasil ekspos. Telaah adalah proses analisis bukti yang dilakukan oleh auditor BPKP. Setelah dilakukan telaah, akan dibuat laporan telaah yang menyimpulkan apakah kasus dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit PKKN. Tahapan perencanaan. Apa saja yang perlu direncanakan? Perencanaan berupa pendekatan, prosedur audit, teknik audit, metode penghitungan kerugian keuangan negara, penilaian dan mitigasi risiko penugasan, dan pembuatan surat tugas. Tahapan pelaksanaan. Tahapan ini dilakukan dengan pengumpulan, pengujian, analisis, dan evaluasi bukti. Permintaan bukti dilakukan melalui surat permintaan tertulis kepada penyidik, menyebutkan jenis, nama, jumlah, serta batasan waktu penyampaian data dan bukti. Dalam mengevaluasi bukti, auditor BPKP harus menguji atau mengevaluasi seluruh bukti, menilai kesahihan bukti, mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan, serta mengklarifikasi bukti kepada pihak-pihak terkait. Tahapan pelaporan. Laporan disusun dalam bentuk surat yang direview secara berjenjang dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Tahapan pengkomunikasian. Hasil audit dikomunikasikan kepada penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan merupakan bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara. Tahapan pengelolaan kertas kerja penugasan. Semua langkah kerja dituangkan dalam KKA. KKA harus relevan dengan temuan, pendapat, dan kesimpulan akhir. Demikian penjelasan alur pedoman audit PKKN. Semoga dapat membantu dalam mengerjakan penugasan terkait audit PKKN. Terima kasih.